posisi daripada Bruno Silva, teman-teman. Nah, kalau misalnya Bruno Silva mengambil posisi head to head ke posisi Matias Malpino, ruang tersebut bakal nggak terbuka. Nah, jadi oleh sebab itu, teman-teman, Bruno Silva, teman-teman, keluar daripada head to head langsung dengan Matias Malpino. Dia berada di posisi di sini, di posisi Nurdin. Nah, jadi ada dapat celah, teman-teman, kan, ruang-ruang kosong yang bisa dimanfaatkan. Statistik menunjukkan, teman-teman, sampai menit 23 Bruno Silva ke kiri 7 kali, sedangkan ke kanan hanya baru 2 kali. Wow, lihat dulu. Wow, statistik yang cuma bisa kalian dapatkan di sini. Matias Malpino udah out of possession. Di sini ada celah yang ditinggalkan Matias Malpino. Lihat, teman-teman. Dan mereka manfaatkan celah yang ditinggalkan Matias Malpino akibat daripada pergerakan Bruno Silva yang maju ke depan, teman-teman, untuk menanduk bola. Nah, di sini dimanfaatkan. Jaber! Hey guys, pulang coba-coba. Nah, teman-teman, kali ini kita bakal membahas seorang striker dari PSIS Semarang. Siapakah dia? Mungkin kalau udah tahu, yaitu Bruno Silva. Nah, Bruno Silva ini, teman-teman, sempat hengkang dari PSIS Semarang ke Al Ain. Nah, kemudian beberapa waktu yang berlalu kembali lagi, teman, ke PSIS Semarang. Nah, ini hal serupa, teman-teman, kejadian juga seperti David da Silva di Persebaya Surabaya. Nah, teman-teman, ada hal yang menarik terjadi pada Bruno Silva. Pasti kalau penasaran, tanpa berlama-lama lagi, teman-teman, kita langsung menuju ke grafis. Di sini, teman-teman, PSIS Semarang menggunakan formasi 4-2-3-1, teman-teman. Nah, ada 3 pola yang digunakan PSIS Semarang pada pertandingan kali ini, teman-teman. Nah, yang pertama, teman-teman, ketika PSIS Semarang bertahan, mereka menggunakan formasi 4-1-4-1 atau 4-2-3-1. Tetapi, teman-teman, ketika PSIS Semarang melakukan penyerangan, teman-teman, dia menggunakan 4-3-3, teman-teman. Ingat, teman-teman, ketika mereka bertahan, polanya 4-1-4-1 atau 4-2-3-1. Ketika mereka menyerang menggunakan pola 4-3-3. Nah, kita langsung, teman-teman, menuju ke posisi depan. Nah, di depan, teman-teman, hanya seorang Bruno Silva, teman-teman, striker tunggal pada permainan kali ini. Nah, memang tipe-tipe yang dimiliki oleh Bruno Silva, teman-teman, dia sangat-sangat cocok berada di posisi depan. Nah, kita menuju ke pergerakan Bruno Silva. Pada pertandingan ini, teman-teman, dia sangat banyak turun ke posisi sebelah kiri. Kira-kira dalam catatan aku, teman-teman, dalam 1 menit pergerakan dia ada berdiri ke posisi kiri sebanyak 3 kali, teman-teman, ke posisi kiri ya. Ke posisi kanan, teman-teman, itu kurang lebih hanya 1 kali. Nah, total, teman-teman, dalam yang aku hitung dalam 1 pertandingan ini sekitar 15-20 kali, teman-teman, dia berada di posisi sebelah kiri. Nah, sedangkan sebelah kanan 3-6 kali, teman-teman. Nah, itu, teman-teman, masalah sisi pergerakan. Nah, bagaimana kalau dia berada di posisi di tengah ini, teman-teman? Nah, ketika dalam posisi timnya diserang, teman-teman, dia berada di posisi tengah. Nah, kebanyakan, teman-teman, yang dia target tuh di posisi Matias Malpino, posisi CB lawan, teman-teman. Dia berada di posisi ini. Nah, pokoknya, teman-teman, dia ingin selalu mentarik pergerakan Malpino ini sendiri. Ketika tim lawan melakukan penyerangan, tinggal Bruno di depan, semua, teman-teman, yang lain, Harinur, Pinky, Jonathan, Septian, teman-teman, berdiri di posisi garis ini, teman-teman, di bawah garis tengah lapangan. Nah, tinggallah Bruno di posisi di depan, teman-teman. Nah, satu hal menarik, teman-teman, yang dilakukan PSIS Semarang pada pertandingan ini, permainan mereka selalu direct play. Tapi direct play-nya, teman-teman, tidak memanfaatkan Bruno Silva. Ketika misalnya contoh Welles Costa, teman-teman, ataupun Predian ataupun Prendi, teman-teman, melakukan pergerakan itu sendiri ataupun tendangan ke depan, mereka selalu tujuan ke posisi kiri, teman-teman. Posisi kiri, misalnya Prendi, teman-teman, mengumpan direct play ke Harinur, misalnya ke Septian, misalnya. Jarang, teman-teman, Bruno dijadikan tembok. Jarang. Ini salah satu hal menarik, teman-teman. Ini salah satu hal menariknya pertama. Yang kedua, teman-teman, dalam keadaan formasi di awal-awal pertandingan, teman-teman, pemain-pemain dari PSIS Semarang, teman-teman, banyak bermain melebar gimana? Ini yang pertama, Harinur bermain di sisi kiri permainan, Septian bermain di sisi kanan. Nah, di sini permainan PSIS selalu, teman-teman, melakukan direct ke posisi kanan ataupun posisi kiri. Ini ada kaitan tentang permainan Bruno Silva nanti. Tetapi, teman-teman, deadlock sampai di menit akhir. Nah, mau nggak mau, teman-teman, Dragan juga Nopik melakukan perubahan sistem permainan. Nah, dengan gimana caranya? Septian, teman-teman, dan Harinur, nah, dia diajak lebih masuk ke dalam seperti ini. Masuk ke dalam. Nah, ketika seperti ini posisi Septian, Harinur, teman-teman, Alparizi mau nggak mau juga menjadi agak rapat pertahanan Arema FC, teman-teman. 4 pemain ini semakin rapat ke tengah untuk menjaga 3 trio di depan PSIS Semarang. Alparizi merapat, Topik merapat. Nah, di sisi sini, teman-teman,
Predian masuk. Predian ataupun Prendi Saputra, Predian teman-teman. Nah kemudian teman-teman, ketika posisi seperti ini, Hari Nur, Septian dan Bruno teman-teman berada di sisi tengah teman-teman, semua menyempit, membuat lini pertahanan Arema menyempit. Nah inilah teman-teman dilakukan Welas Costa ataupun Abanda teman, langsung direct play ke Predian, langsung direct play ke Prendi. Nah tujuannya teman-teman masuk ke posisi ini, langsung umpan masuk ke tengah teman-teman, dengan mengharapkan Hari Nur masuk, Bruno masuk, Septian masuk. Nah seperti itu teman-teman. Mungkin permainan Bruno sedikit stylish teman-teman, nggak begitu menonjol pada satu pertandingan, karena Bruno ini tipikal stylish teman-teman. Dia harus ada umpan-umpan gitu teman-teman. Kalau nggak ada umpan, dia sangat-sangat kurang berkembang. Nah kita lanjut teman-teman ya ke gambar. Di sini teman ditinggalkan hanya seorang Bruno da Silva. Nah, yang di posisi kiri ada Hari Nur sama Septian David Maulana teman-teman, secara perlahan akan masuk teman-teman, masuk ke posisi ini, ataupun Septian maju teman-teman, masuk untuk mendampingi Bruno Silva teman-teman di depan. Jadilah mereka menggunakan 3 striker. Tetapi ketika mereka bertahan, mengubah formasi 4-3-3 tadi menjadi formasi 4-2-3-1 atau 4-1-4-1 teman-teman. Nah kita lihat ya, nah stay di tengah teman-teman kan, ini belum kelihatan untuk bergeser ke posisi kiri. Tenang, tapi yang diincar teman-teman selalu di posisi sini ya, posisi Matias Malvino. Nah lihat teman-teman, kita lanjut ya. Nah di sini teman-teman, ketika tim Arema melakukan build up serangan dari Nurdiansyah, tetap ya Bruno Silva head to head sama posisi CB yang berada di posisi kanan, yaitu ada Matias Malvino. Nah di sini teman-teman selalu posisi Bruno Silva seorang diri di depan. Nah semua kawan teman-teman semua mundur ke belakang. Nah di sini ada Hari Nur teman-teman. Nah jadi ketika mereka menyerang teman-teman, berubah transformasi diri ya teman-teman, yang tadinya formasi mereka 4-1-4-1 seperti ini, ada satu pemain di sini, ada satu sini, berubah transformasi menjadi 4-3-3. Itu sangat-sangat cepat teman-teman, dan paling pasti memanfaatkan direct play ke sisi sayap. Kita lanjut ya. Nah ini posisi Bruno Silva, ini hasil direct play teman-teman dari pemain PSIS Semarang langsung ke sayap kiri. Nah dalam keadaan seperti ini teman-teman, Bruno Silva turun ke posisi kiri teman-teman, menjemput bola tersebut. Jarang dia berada di posisi kanan, misal bola tersebut dia turun ke posisi kanan. Nah ini salah satu hal strategi kenapa dia lakukan itu teman-teman, berupaya untuk menarik pergerakan CB2 Arema ini teman-teman, untuk menuju ke posisi sini teman-teman. Nah kalau mereka menuju semua ke posisi situ teman-teman, otomatis teman-teman yang bagian sebelah kanan ataupun bagian tengah ini bisa dimanfaatkan oleh second line ataupun Septian David Maulana itu sendiri. Kita lihat ya, ini usaha dari Bruno Silva, dia kejar, kelihatan nih dia Bruno Silva ini teman-teman. Nah karena udah berhasil dia tarik teman-teman, Bruno Silva teman-teman langsung menuju balik ke posisi tengah untuk melakukan apa ya, salah satu mungkin tandukan ataupun peluang. Nah ini teman-teman balik deh kan. Nah seperti itu teman-teman. Di tengah ada Septian David Maulana sama Flavio Back, itu memanfaatkan second line akibat daripada penarikan Bruno Silva itu sendiri. Kita lanjut ya. Nah dalam keadaan seperti ini teman-teman, udah sampai 9 menit, udah 5 kali pergerakan Bruno Silva teman-teman ke posisi kiri ya. Nah sedangkan di posisi kanan teman-teman baru 1 kali. Nah bayangkan betapa banyak Bruno Silva ke posisi sebelah kiri. Kita lanjut ya. Nah ini teman-teman posisi Hari Nur. Nah ini posisi dari Bruno Silva. Nah lagi dan lagi dia posisinya sering banget turun sini ke posisi sebelah kiri. Nah pada sampai menit 16 teman-teman, dia udah turun sebanyak 6 kali teman-teman. Selama 16 menit sebanyak 6 kali udah dia turun ke posisi kiri. Nah ini salah satu tujuan lagi teman-teman untuk menarik CB2 Arema, Matias Malvino ataupun Nurdiansyah itu sendiri teman-teman. Nah ini teman-teman pada menit 23 ini teman-teman, untuk kedua kalinya Bruno Silva teman-teman mau dia turun ke posisi sebelah kanan. Posisinya menuju ke ruang kosong sebelah kanan. Kita lihat nih. Nah ini teman-teman untuk kedua kalinya jeber. Memang dari secara segi optimalitas teman-teman, ketika Bruno Silva bermain dia lebih efektif ketika dia turun ke posisi sebelah kiri daripada posisi sebelah kanan. Nah
statistik menunjukkan teman-teman, sampai menit 23 Bruno Silva ke kiri 7 kali, sedangkan ke kanan hanya baru 2 kali. Wow, lihat dulu. Wow, statistik yang cuma bisa kalian dapatkan di sini. Kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman direct play ya dari pemain PSIS Semarang lagi memanfaatkan sisi flank. Nah, di sini teman-teman Bruno Silva berada di posisi kiri ya. Ini yang untuk ke 7 atau 8 kali ya. Nah, di sini teman-teman yang posisi kiri tadi Hari Nur masuk ke tengah. Nah, di sini teman-teman Matias Malpino ya, kita lihat. Nah, di sini teman-teman Matias Malpino mengejar pergerakan Bruno Silva yang seperti yang aku bilang tadi, untuk menimbulkan celah-celah di sini teman-teman, di celah second line ataupun di sisi kanan permainan PSIS Semarang itu sendiri. Kita lihat, dikejar. Nah, di sini teman-teman ada jadinya celah, walaupun hasilnya bola out teman-teman, nggak terkejar oleh Bruno Silva, dan itulah teman-teman tujuan konsepnya. Lanjut ya. Nah, ini teman-teman direct lagi. Nah, ini posisi Hari Nur. Ketika dalam keadaan seperti ini, sebelumnya PSIS ditekan kan, Bruno cuma di sini sendirian, kemudian diintercept oleh pemain PSIS Semarang, langsung attack ke depan. Kita lihat. Nah, di sini teman-teman posisi daripada Bruno Silva teman-teman. Nah, kalau misalnya Bruno Silva mengambil posisi head to head ke posisi Matias Malpino, ruang tersebut bakalan nggak terbuka. Nah, jadi oleh sebab itu teman-teman, Bruno Silva teman-teman keluar daripada head to head langsung dengan Matias Malpino. Dia berada di posisi di sini, di posisi Nurdin. Nah, jadi ada dapat celah teman-teman kan, ruang-ruang kosong yang bisa dimanfaatkan. Nah, tapi second line dari PSIS Semarang agak sedikit lambat ya. Kita lihat nih. Nah, seperti itu aja teman-teman untuk menggeser pergerakan tadi, pergerakan pemain-pemain Arema, switch the play dalam istilah teman-teman, menggeser pergerakan dari sisi kanan ke posisi kiri, seperti itu teman-teman. Dan kita juga berharap. Nah, di sini pemain Bruno Silva teman-teman maju ke depan. Nah, jadi ini membuat CB Arema tertarik juga ke depan untuk memfollow up, mengcover pergerakan dari pemain Arema in Kyun Oh teman-teman. Kita lihat. Kan terus seperti ini sukses ya teman-teman. Sukses. Nah, di sini Matias Malpino udah maju, tertarik dah akibat dari pergerakan Bruno Silva yang maju ke depan. Jadinya ada timbul celah lagi, celah. Nah, jadi pada permainan ini teman-teman, pemain-pemain dari PSIS Semarang, Hari Nur, Septian, udah jarang teman-teman bermain di flank, memanfaatkan flank. Nah, sekarang mereka bermain agak sedikit merapat ya, seperti ini contohnya, masuk ke dalam. Jadi teman-teman kan ada peluang second line ataupun dua alternatif yang didapat oleh pemain PS Semarang. Pertama, dari sisi sini bisa diserang melalui pullbacknya, tapi di sini teman-teman memanfaatkan celah yang aku bilang tadi dari kecerdasan Bruno Silva. Kita lihat. Mudah-mudahan juga ini teman-teman Matias Malpino udah out of possession. Di sini ada celah yang ditinggalkan Matias Malpino. akan semakin Lihat teman-teman. Dan mereka memanfaatkan celah yang ditinggalkan Matias Malpino akibat daripada pergerakan Bruno Silva yang maju ke depan tadi teman-teman untuk menanduk bola. Nah, di sini dimanfaatkan. Jaber Bruno Silva. Nah, baik teman-teman, sampai situ aja videonya. Kalau suka kan videonya, udah tahu apa yang harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.